Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas PKWU, yaitu Prakarya dan Kewirausahaan dengan Ibu Erni Ernawati. Ibu akan menjelaskan secara langsung saja ya. Jadi untuk materi kali ini, yaitu mengenai materi pemasaran produk kerajinan. Di dalam produk kerajinan ini, Ibu akan membahas mengenai apa itu pemasaran, fungsi pemasaran, tujuan pemasaran, kemudian pemasaran langsung atau direct marketing, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pemasaran langsung, dan yang terakhir yaitu mengenai manfaat dari pemasaran langsung atau direct marketing. Kita mulai saja ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kompetensi dasar pada materi kali ini. Yaitu kalian bisa memahami strategi pemasaran produk kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal secara langsung. Kemudian di 4.10 mengenai memasarkan produk kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal secara langsung. Untuk tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu ada 4 ya. Menjelaskan pengertian fungsi dan tugas pemasaran, kemudian pengertian pemasaran langsung, jenis-jenis pemasaran langsung, dan yang terakhir yaitu menjelaskan manfaat pemasaran secara langsung. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan dari keempat hal ini. Untuk materi pembelajarannya yaitu mengenai pengertian, fungsi, dan tugas pemasaran. Kita langsung ke pengertiannya. Untuk pengertian pemasaran, menurut Kotler, pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarnya dengan besaran nominal yang sama. Nah, di sini ada fungsi pemasaran, fungsi pertukaran, dan fungsi perantara. Untuk fungsi pertukaran, dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk kembali. Produk tersebut bisa digunakan untuk keperluan sendiri ataupun dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut. Untuk proses pengangkutan bisa melalui darat, air, dan udara. Sedangkan kegiatan penyimpanan produk berjalan dengan cara menjaga pasokan produk agar tersedia ketika dibutuhkan. Yang kedua yaitu fungsi perantara. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Pada proses aktivitas perantara terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, klasifikasi produk, dan lain-lain. Jadi untuk fungsi pertukaran dan perantara ini sangat berbeda ya. Yang selanjutnya adalah tujuan pemasaran. Ada 6. Yang pertama, memperkenalkan produk. Tugas pertama dan terpenting dari kegiatan pemasaran adalah memperkenalkan produk yang diciptakan kepada masyarakat. Yang kedua, mencapai target penjualan. Target penjualan produk harus ditetapkan sejak awal. Jadi, tim pemasaran harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar. Yang ketiga, memastikan kepuasan konsumen. Selain target penjualan, kepuasan konsumen terhadap hal tersebut menjadi prioritas dari tim pemasaran. Dengan memastikan konsumen merasa puas dengan produk, maka proses pemasaran itu sendiri sudah dianggap berhasil. Yang keempat, membuat strategi lanjutan. Ada cukup banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan oleh tim pemasaran.
dalam memasarkan produk ke masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dengan memberikan diskon sebagai strategi lanjutan untuk mendapatkan target sehingga kita semakin besar mendapatkan keuntungan. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan mitra. Pemasaran juga memiliki peranan penting dalam membangun kerjasama dengan mitra kerja. Tim pemasaran juga bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat, khususnya pelanggan, serta menjadi media yang menjembatani hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. Yang keenam yaitu membuat rekapitulasi penjualan. Jadi, tim pemasaran itu harus membuat rekap data penjualan dengan benar dan terstruktur. Data penjualan tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan target dan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Setelah kalian mengetahui mengenai pengertian, fungsi, tujuan dari pemasaran, kita langsung masuk ke pemasaran langsung. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah membeli barang secara langsung ya. Nah, itu termasuk ke dalam pemasaran langsung. Menurut Suyanto, pengertian pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memakai saluran langsung untuk mencapai konsumen dan menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen tanpa adanya perantara untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Nah, jadi secara tidak langsung, pemasaran langsung adalah strategi pemasaran yang memungkinkan perusahaan berinteraksi secara langsung dengan konsumen menggunakan media apapun. Jadi pemasaran langsung ini yaitu mengkomunikasikan atau menginformasikan suatu produk serta layanan atau perusahaan secara langsung kepada pelanggan. Kita lanjut ke jenis-jenis pemasaran langsung atau biasa disebut dengan direct marketing. Yang pertama yaitu personal selling, yang gambar ini. Pengertian dari personal selling adalah proses memasarkan produk secara langsung, yaitu bertatap muka dengan calon pembeli. Nah, manajemen pemasaran ini biasanya akan menjajaki tempat-tempat tertarget dan pasar strategis terhadap produknya, sehingga dianggap sangat efektif untuk memperkenalkan produk baru pada pangsa pasar tujuan. Hal ini akan membuat konsumen memahami barang atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, metode pemasaran personal selling juga akan memudahkan penjual dalam menyampaikan identitas produknya. Nah, beberapa tips ini bisa kalian lakukan ketika kalian melakukan direct marketing menggunakan atau jenis personal selling. Biasanya diatur oleh manajemen pemasaran yang berpengalaman, kemudian atau oleh sales dengan kepewanan berbicara yang berkualitas, terus menentukan target pasar yang benar dan potensial, terus memberikan sampel produk sebagai uji coba, menyediakan waktu pelanggan untuk memberikan testimoni, dan yang terakhir adalah berpenampilan menarik, murah senyum, dan ramah. Itu tips dari kegiatan atau jenis kegiatan personal selling. Yang kedua yaitu direct marketing. Nah, gambarnya yang ini ya, yaitu pemasaran surat langsung. Nah, jenis promosi ini biasanya itu dilakukan atau memberikan penawarannya itu melalui pesan atau informasi produk, bisa melalui brosur atau menggunakan surat, bisa berupa faxmail, email, atau voicemail. Jadi itu direct marketing. Yang ketiga yaitu katalog marketing, adalah jenis pemasaran dengan cara mengirimkan katalog, bisa langsung ke targetnya atau ke pasar-pasar tertentu. Yang selanjutnya yaitu telemarketing, adalah kegiatan memasarkan produk dengan memanfaatkan telepon atau komunikasi suara lainnya dalam mempromosikan produk. Setelah mendapat persetujuan, maka barulah melakukan pertemuan dengan calon konsumen yang dituju. Yang terakhir yaitu kios marketing. Kios marketing sendiri yaitu jenis pemasaran produk berbasis modern dan daring dengan meletakkan sebuah mesin penerima pesan pelanggan pada toko-toko mereka. Beberapa perusahaan telah merancang mesin penerima pesanan pelanggan yang dinamakan kios. Jadi berbeda ya dengan penjualan otomatis. Ini menggunakan alat.
Contohnya dengan menempatkan sebuah mesin di beberapa tokonya yang memungkinkan pelanggan menentukan jenis tas yang diinginkan. Seperti itu. Yang terakhir yaitu mengenai manfaat pemasaran langsung. Yang pertama yaitu calon pelanggan sudah tertarget. Jadi manfaat pemasaran langsung yang pertama yakni memungkinkan kalian untuk menargetkan kelompok pelanggan tertentu dengan pesan promosi. Yang kedua yaitu anggaran pemasaran yang lebih efisien. Pemasaran langsung yang berfokus pada demografi tertentu dapat membantu usaha kalian menetapkan target penjualan. Yang ketiga yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Pemasaran langsung sangat baik untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan dan prospek. Yang terakhir yaitu membantu mendorong bisnis baru. Dengan pemasaran langsung, pemilik usaha memiliki landasan usaha yang bagus. Hal ini dapat terjadi karena adanya komunikasi yang efektif dengan target pasar. Dari rangkuman materi yang tadi, pengertian pemasaran sendiri yaitu suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk usahanya, sehingga akan mendapatkan keuntungan dan konsumen. Yang kedua yaitu fungsi pemasaran. Ada fungsi pertukaran dan perantara. Yang ketiga tugas pemasaran. Yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis pemasaran. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai pemasaran. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jika ingin bertanya boleh langsung melalui LMS atau melalui Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.